Gadis kecil itu merebus sepanci air, namun yang dimasukkan hanyalah bekas bumbu ramen. Itulah satu-satunya makan malamnya hari itu. Ayahnya terlilit hutang besar dari rentenir, membuat para penagih setiap hari datang bergantian. Salah satu rentenir bersikeras bila tidak diberi uang, ia tidak mau pergi. Gadis kecil itu menjawab singkat, terserah. Begitu wanita itu merebahkan diri, ia terkejut merasakan lantai dingin seperti es. Ia tak habis pikir, bagaimana anak sekecil ini bisa hidup di tempat yang begitu dingin. Menjelang tengah malam, wanita itu tak tahan. Melihat anak itu hanya berselimut tipis di musim dingin, hatinya mulai luluh. Keesokan paginya, ketika anak itu terbangun, ia mendapati ranjangnya hangat. Ternyata diam-diam wanita itu membeli arang untuk menghangatkannya. Anak itu mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu berangkat ke sekolah seorang diri. Siang harinya, wanita itu merasa gelisah. Ia menyusul ke sekolah dan melihat anak itu tidak membawa bekal, hanya meneguk air keran untuk menahan lapar. Rasa iba semakin besar, hingga akhirnya ia memasakkan ayam agar anak itu bisa makan lebih layak. Alih-alih memperoleh uang dari menagih, ia justru mengeluarkan uang untuk menolong. Besoknya, ia kembali datang membawa makanan. Namun kali ini ia mendapati ayah si anak sudah pulang, mabuk berat, tertidur di lantai. Sementara anak itu duduk di sudut dengan wajah penuh luka. Wanita itu heran mengapa anak itu tetap diam. Dengan pelan ia berkata, "Kalau aku menangis, pukulannya akan lebih keras." Mendengar itu, hati wanita tersebut bergejolak. Ia menatap jijik ke arah ayah pemabuk itu dan bertekad menyelamatkannya. Ia lalu menulis surat adopsi, menebus anak itu dengan sisa hutang ayahnya. Anak kecil itu pun bersinar wajahnya, begitu gembira. Akhirnya ayahnya yang tak peduli juga menandatangani. Waktu terus berjalan. Anak kecil itu tumbuh besar menjadi putrinya yang selalu menemaninya menagih hutang. Suka maupun duka, mereka hadapi bersama, tak pernah terpisahkan. Namun suatu hari, saat menagih sewa, sang putri jatuh hati pada putra penyewa yang menunggak. Keesokan harinya, wanita itu segera merencanakan perjodohan. Tapi keadaan berubah. Sang putri justru mendatangi rumah pemuda itu sambil melempar barang dan menuntut agar hutang segera dibayar. Wanita itu terkejut dan menarik putrinya ke sebuah gang kecil. Barulah ia tahu, putrinya menyadari ibunya sengaja menggunakan hutang sebagai dalih perjodohan, agar kelak ada yang menjaga dirinya setelah ia tiada. Namun putrinya menolak keras cara itu. Tapi ibunya berkata, "Aku tidak punya banyak waktu lagi. Setidaknya kalau aku pergi, kamu tidak kesepian." Mendengar itu, putrinya hanya terdiam menangis. Dan benar saja, tak lama berselang, wanita itu menutup usia. Pemakamannya sepi, hanya dihadiri sang putri. Namun berkat kebaikan hati yang pernah ia tabur semasa hidup, arwahnya tidak jatuh ke dalam kegelapan. Ia melangkah ke surga, menyusul seseorang yang dulu pernah ia cintai.